إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من الضلالة ومن النار. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, marilah pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih saja memberikan kepada kita nikmat, masih saja memberikan kepada kita karunia yang mana Allah Subhanahu wa taala inginkan agar kita menjadi para hamba yang senantiasa bersyukur kepada. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk dapat berkumpul dengan beliau di surganya kelak. Amin Allahumma amin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ahabbul biladi ila Allah masajiduha." Bahwasanya tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Sehingga masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, tatkala masjid menjadi tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan balasan yang besar bagi orang-orang yang secara sukarela menyisihkan sebagian rezeki atau sedikit dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka untuk membangunnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillah kama hasikutah aw asra banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah
sebesar sarang burung atau lebih kecil darinya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya suatu rumah di surganya kelak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saudara seiman rahimahullah, syariat yang mulia ini telah menganjurkan kita untuk mencintai masjid, mengagungkan serta menghormatinya, sebab masjid adalah rumah Allah Ta'ala. Masjid dibangun agar manusia menyembah Allah Ta'ala di dalamnya, apakah dengan cara sholat, atau membaca Al-Quranul Karim, atau mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW, atau mempelajari ilmu daripada nasihat, petua yang disampaikan oleh salafun saleh ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fi buyuti adinallahu an turfa' wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal." Yang artinya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam rumah-rumah, maksudnya adalah masjid, Allah Ta'ala memberi izin untuk diangkat dan disebut nama Allah di dalamnya. Manusia bertasbih, memuji kebesaran Allah Ta'ala di dalamnya di saat pagi dan di saat petang. Quran surah Nur ayat 36. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rijalun la tulhihim tijarah wa la bai'un an dzikrillah wa iqamus salati wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar." Yang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala, di dalam rumah-rumah Allah Ta'ala tersebut ada para hamba yang tidak dilalaikan oleh suatu bentuk perniagaan, suatu bentuk jual beli, dari mengingat Allah Ta'ala, dari menegakkan sholat, dari menunaikan zakat. Mereka khawatir akan kedatangan suatu hari yang mana perasaan hati dan pandangan mata manusia pada saat itu berbolak-balik, yakni kedatangan hari kiamat. Quran surah Nur ayat 37. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, "Al-masjidu baitu kulli taqi." Bahwasanya masjid itu adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Hadis riwayat At-Tabarani di dalam Al-Mu'jamul Kabir. Para hamba Allah yang mulia, orang-orang yang memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap masjid-masjid, rumah Allah, terikat dan tergantung hatinya di sana. Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya naungan di hari kiamat kelak, pada saat manusia sangat membutuhkan tempat untuk mereka berteduh di sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu." Ada 7 golongan manusia yang mana Allah Ta'ala beri naungan terhadap mereka pada saat tiada naungan, tiada tempat berteduh selain daripada naungan dan tempat berteduh yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya memiliki keterkaitan, yang hatinya memiliki ketergantungan, yang hatinya memiliki kepedulian, kecintaan terhadap masjid-masjid rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikianlah ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan petunjuknya kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtada bi sunanihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, masjid ini, rumah Allah ini memiliki adab-adab bagi orang-orang yang datang beribadah di dalamnya. Di antara adab masjid adalah bahwa masjid ini haruslah senantiasa dibersihkan.
Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah menuturkan, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina'il masjid fid dur. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan agar dibangun masjid di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, di daerah-daerah terpencil. Kemudian yang menjadi sisi dalilnya, wa an tunazzah wa tuqayyad, dan agar masjid-masjid tersebut dibersihkan. Hadis riwayat Abu Dawud dalam Sunan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, inna hadhil masjid la tasluhu li syai'in min hadzal bawl wal qadar, innama hiya li dzikrillah azza wa jalla was salati wa qira'atil Qur'an. Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya masjid-masjid ini tidak pantas apabila di dalamnya ada kotoran. Sesungguhnya masjid-masjid ini dibangun untuk berzikir kepada Allah azza wa jalla, untuk sholat menyembah Allah, dan untuk manusia membaca Al-Quranul Karim. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Demikian pula masjid ini harus senantiasa dijaga dari segala macam perkara yang dapat mengganggu kekhusyukan jamaah yang sholat di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala thuman aw basalan falyatazilna aw falyatazil masjidan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, maka hendaklah ia menjauhi kami atau menjauhi masjid-masjid kami. Dalam riwayat lain kata Nabi, kalau dia harus makan bawang putih atau bawang merah itu, falyubidha tabhan, hendaklah dia hilangkan baunya dengan cara dimasak terlebih dahulu. Hadis riwayat Muslim dalam sahih. Dan para ulama mengkiaskan hukum-hukum syar'i dari hadis ini terhadap seluruh apa saja yang mendatangkan bau. Apakah makanan-makanan atau buah-buahan tertentu, atau mungkin bau badan dari orang yang akan melaksanakan sholat, atau bau dari pakaiannya. Makanya kewajiban kita, sebagaimana Allah katakan dalam ayatnya, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian setiap kalian hendak sholat berangkat ke masjid. Jamaah sholat Jumat kaum muslimin rahimakumullah, yang ada ketika berangkat ke masjid adalah dengan tidak tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitum shalah fa 'alaikum bis-sakinah. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mendatangi salat, maka wajib dengan penuh ketenangan. Apa yang kalian dapati, maka laksanakanlah, dan apa yang terluput, maka sempurnakan. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam sahih. Saudara seiman rahimakumullah, di antara adab masjid adalah membaca doa ketika kita dalam perjalanan menuju masjid. Di antara doanya, apa yang diriwayatkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa fawqi nura, wa tahti nura, wa amami nura, wa khalfi nura, wa ja'al li nura. Demikian pula ketika seorang datang ke dalam masjid, dia mendahulukan kaki kanannya dan membaca doa hendak masuk dalam masjid. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat darimu. Hadis riwayat Muslim dalam sahih. Demikian pula ketika dia hendak keluar darinya, mendahulukan kaki kirinya seraya membaca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari karunia yang akan Engkau limpahkan kepada kami. Hadis riwayat Muslim dalam sahih. Para hamba Allah yang mulia, demikian pula tidak boleh melakukan transaksi jual beli dan mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum man yabi' aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratah." Yang artinya apabila kalian melihat
ada orang yang melakukan transaksi jual beli di dalam masjid, maka ucapkanlah semoga Allah tidak memberikan keuntungan di dalam daganganmu, karena memang dilarang masjid ini tidaklah dibangun untuk hal-hal seperti itu. Rasulullah SAW juga telah bersabda, "Man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid, falyaqul la raddaha Allah alaih, fa innal masajida lam tubna lihadihi." Barang siapa yang mendengar seseorang mengumumkan barang hilang di dalam masjid, maka hendaklah ia berkata, semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu, karena sesungguhnya masjid-masjid itu tidaklah dibangun untuk hal-hal seperti ini. Hadis dari Muslim dalam Sahih. Tentunya bagi orang-orang yang belum mengetahui ilmu yang luar biasa ini, kewajiban kita untuk menyampaikannya kepada mereka, senantiasa menegakkan nasihat, karena agama ini adalah nasihat. Namun perlu kita ketahui bahwa bahayanya kalau kita tidak belajar, tidak tahu ilmunya, beginilah jadinya. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat faya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridatan nadhara ila wajhikal karim bi rahmatika ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Istawu tarasu, safnya lurus dan rapat. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada, walladzi akhrajal mar'a, faja'alahu ghusaa'an
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.